got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Katrin dengan NIM A40122071. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari perbandingan 3 negara, yaitu negara Mesir, Jepang, dan Cina dengan negara Indonesia. Baik, yang pertama yaitu negara Mesir. Beberapa tujuan pendidikan yang ada di negara Mesir, yaitu 1. Mewujudkan demokrasi dan penciptaan egalitarian dalam persamaan hak dan kesempatan setiap individu secara demokratis. Yang kedua, membangun bangsa secara kompleks guna terciptanya hubungan yang fungsional pendidikan antara output dan kebutuhan pekerjaan. 3. Menguatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap bangsanya serta menguatkan identitas dan budaya. 4. Mengiring masyarakat ke arah pendidikan seumur hidup dan meningkatkan kualitas diri sendiri. Yang kelima, cakupan pendidikan harus melingkupi pengembangan dalam ilmu pengetahuan, terutama kemampuan baca, tulis, berhitung, menguasai bahasa-bahasa selain bahasa Arab, karya seni, serta lingkungan hidup. Yang keenam, tujuan pendidikan harus dijadikan sebagai frame dalam mengembangkan kurikulum dan evaluasinya, serta kerjasama program-program yang dibuat. Baik, selanjutnya ada landasan filosofis dari negara Mesir, yaitu pada sistem pendidikan Mesir, pendidikan juga ditujukan untuk mendidik akal dan jiwa serta mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan cara mengembangkannya dalam proses yang diikuti anak-anak didik sesuai batas-batas yang sesuai dengan perkembangan mereka. Yang selanjutnya ada sosial budaya dari negara Mesir, yaitu terdapat pembagian kelas dalam kehidupan sosial masyarakat di Mesir, yaitu golongan atas, golongan tengah, dan golongan bawah. Dan yang selanjutnya yaitu iptek kurikulum dan organisasi kurikulum yang ada di Mesir, yaitu sistem pendidikan di Mesir telah mengalami revolusi dan reformasi termasuk penyusunan kurikulumnya. Kurikulum di Mesir dikembangkan oleh tim yang terdiri dari konsultan, pengawas, ahli, profesor pendidikan, dan guru yang berpengalaman. Proses pengembangan kurikulum melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk asosiasi akademik dan ahli materi pembelajaran. Perbandingan pendidikan negara Mesir dengan Indonesia. Adapun perbandingan di negara Mesir dengan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, dari segi tujuan pendidikan. Terwujudnya persamaan hak dan kesempatan. Pendidikan seumur hidup menjadi tujuan pendidikan yang demokratis. Sedangkan tujuan pendidikan di Indonesia yaitu membentuk masyarakat atau warga negara sesuai dengan butir-butir Pancasila. Yang kedua, dari landasan filosofi di negara Mesir, yaitu mengembangkan sistem pendidikan ditujukan untuk tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan di Indonesia, Pancasila mendasari pengembangan pendidikan untuk terbentuknya manusia yang berpancasila. Yang ketiga, dari sosial budaya negara di Mesir. Etnis atau suku di Mesir terdiri dari 99% suku asli dan sisanya berasal dari suku lain. Kepercayaan atau keyakinan penduduk di Mesir pada umumnya adalah agama Islam dan sebagiannya memeluk agama lain seperti agama Kristen. Sedangkan sosial budaya di Indonesia, penduduk Indonesia terdiri dari beragam suku, bangsa, dan keturunan. Secara etimologis, sebagian besar suku bangsa Indonesia merupakan keturunan dari rumpun Mongoloid. Sebelumnya masuk ajaran agama Indonesia, kepercayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia adalah animisme dan dinamisme.
Namun sekarang Indonesia telah berdiri dari beberapa agama yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang keempat, dari iptek kurikulum dan organisasi kurikulum yang ada di Mesir dan di Indonesia. Yang pertama, penyusunan kurikulum dilakukan dengan adanya kerjasama tim yang terdiri dari para ahli, profesor, konsultan, dan supervisor pendidikan, serta guru-guru yang telah berpengalaman. Yang kedua, tanggung jawab Pusat Pengembangan Pendidikan Nasional adalah mengumpulkan informasi terkait kebutuhan materi pembelajaran yang didasarkan pada kurikulum serta implementasi di lapangan. Yang ketiga, bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, serta bahasa Jerman juga dijadikan pelajaran di sekolah menengah. Sedangkan di Indonesia, penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa dan berkesesuaian dengan program pembangunan nasional, lingkungan pengembangan iptek serta seni. Yang kedua, setiap jenjang, jalur, dan kurikulum yang diajarkan wajib memuat pendidikan agama, Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, ada negara Jepang. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional negara Jepang. Yang pertama yaitu mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. Yang kedua, berusaha keras untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas pikiran baik maupun jasmani. Yang ketiga, mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Yang keempat, setiap siswa dididik untuk menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya. Yang kelima, setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja. Yang keenam, mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap setiap pembebanan pembelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan semangat independen siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Yang selanjutnya, landasan filosofi pendidikan di Jepang. Landasan filosofi pendidikan di Jepang dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme dan berbasis pada nilai-nilai yang luas dan kekal serta menanamkannya secara dalam dan kokoh yang disertai dalam pendidikan. Pendidikan mengafiliasi seseorang pada orang tuanya, suami istri secara harmoni, sebagai sahabat, sederhana dan moderat, dan mencurahkan kasih sayang serta menuntut ilmu dan memupuk seni. Yang selanjutnya ada sosial budaya yang ada di Jepang. Yang pertama yaitu budaya komunikasi. Salah satu budaya komunikasi yang ada di Jepang adalah ojigi atau sikap membungkuk saat berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada suku. Kebanyakan orang Jepang terdiri dari 98% suku Yamato dan sisanya adalah suku Ainu dan Ryukyu. Yang ketiga ada kepercayaan atau agama. Di Jepang mayoritas masyarakatnya menganut agama Buddha dan kepercayaannya Shinto. Yang selanjutnya ada iptek kurikulum dan organisasi kurikulum yang ada di Jepang. Yang pertama, Jepang mempunyai panitia khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan kurikulum. Yang kedua, sistem pendidikan Jepang fokus pada pengembangan keterampilan dasar generasi muda dengan asumsi mereka harus siap beradaptasi dengan kemajuan global iptek. Yang ketiga, sistem pendidikan Jepang menekankan pada pengembangan karakter, moral, dan etika dengan fokus pada etika terhadap orang lain. Yang keempat, sistem pendidikan Jepang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian setiap individu baik lahir maupun batin yang mencintai kebenaran dan keadilan,
menghargai nilai kepribadian orang lain, menghargai pekerjaan, dan memiliki rasa tanggung jawab dengan semangat kemandirian. Dan yang selanjutnya ada perbandingan pendidikan negara Jepang dengan Indonesia. Tujuan pendidikan negara Jepang secara umum hampir sama dengan Indonesia, yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Tujuan pendidikan Jepang lebih rinci dan memuat cukup banyak karakter yang harus dimiliki anak-anak di Jepang. Selain itu, karakteristik pendidikan di Jepang lebih desentralisasi dibandingkan dengan Indonesia, dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan orang tua. Filosofi pendidikan di Jepang dipengaruhi ajaran Konfusianisme dan karakteristik kekaisaran. Jepang dilandasi nilai luhur dan kekal, sedangkan Indonesia berdasarkan nilai Pancasila. Kurikulum dimulai di Jepang lebih fleksibel dari Indonesia. Kurikulum disusun di bawah arahan kementerian dan memberi peluang sekolah untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Pada kehidupan sosial, budaya di Jepang terdiri dari 98% suku Yamato dan sisanya suku Ainu dan Ryukyu. Sedangkan di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, yaitu Jawa, etnis Sunda, suku Melayu, Batak, Madura, Minangkabau, dan kelompok etnis minoritas. Sedangkan untuk agama atau keyakinan di Jepang mayoritas memeluk agama Buddha, sedangkan di Indonesia memeluk agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang selanjutnya ada negara Cina. Tujuan pendidikan di negara Cina adalah Lao Tse dan Konfusius untuk meningkatkan kualitas orang-orang dalam masyarakat dan secara langsung untuk menyumbang pada pengembangan sosial ekonomi penduduk. Pada tahun 1985 melalui keputusan Komite Petani Komunis Cina diadakan reformasi struktur pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan harus menjalankan tujuan pembangunan sosialis dan pembangunan sosialis harus tergantung pada pendidikan. Yang selanjutnya ada landasan filosofi dari negara Cina. Ajaran-ajaran Konfusius mengutamakan pendidikan sebagai sarana kemanusiaan, pendewasaan diri, serta pencapaian eksistensi dengan berbagai kehormatan yang ditawarkan di dalamnya. Husun Tusu Sungshi mengabadikan dengan ungkapan tuntutlah ilmu hingga kematian menjemputmu, sebab kematian yang mampu menghentikannya, dan terimalah kehormatan dengan jabatan yang tinggi sebagai ganjarannya dari menuntut ilmu. Yang selanjutnya sosial budaya yang ada di negara Cina. Cina memiliki warisan sosial dan budaya yang kaya dan beragam. Yang pertama, Cina memiliki banyak kelompok etnis dengan Han sebagai kelompok etnis terbesar. Kebudayaan Cina memiliki agama yang unik, disebut Tridharma, yang memadukan unsur Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha. Yang selanjutnya ada iptek kurikulum dan organisasi kurikulum di negara Cina. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan di Cina dipengaruhi oleh Konfusianisme yang menekankan etika dan kewajiban. Yang kedua, sistem pendidikan di Cina telah mengalami beberapa kali reformasi sejak tahun 1949 dengan tujuan meningkatkan pendidikan dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Yang ketiga, kurikulum di Cina dikontrol secara terpusat oleh pemerintah, namun sekolah diperbolehkan untuk mengembangkan bahan ajarnya sendiri. Yang keempat, kurikulum di Cina menekankan pada penguasaan teori,
namun terdapat kekhawatiran mengenai kurangnya keterampilan praktis, kelakuan dalam pemecahan masalah, dan melemah pertimbangan moral. Yang kelima, sistem pendidikan di Cina telah berhasil menghasilkan siswa yang unggul dalam kompetensi sains, namun masih perlu perbaikan dalam bidang lainnya. Dan yang selanjutnya ada perbandingan pendidikan di negara Cina dengan Indonesia. Pendidikan di Cina sepenuhnya didanai oleh pemerintah dan pendidikan diwajibkan selama 9 tahun, sedangkan di Indonesia sistem pendidikan nasional diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan mendorong pengembangan karakter dan kreativitas. Sistem pendidikan di Cina lebih komprehensif, dapat mencakup mata pelajaran seperti bahasa, sastra Cina, matematika, ilmu alam dan bahasa asing, pendidikan moral, musik, olahraga, dan pendidikan jasmani. Sedangkan sistem pendidikan di Indonesia lebih fokus pada pendidikan karakter, berdasarkan pada pengembangan karakter dan pengajaran budaya lintas generasi. Landasan filosofi Cina berlandaskan ajaran-ajaran dalam Konfusius yang mengutamakan pendidikan sebagai sarana pemanusiaan, pendewasaan diri, serta pencapaian eksistensi dengan berbagai kehormatan yang ditawarkan di dalamnya. Sedangkan landasan filosofi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itulah hasil analisis perbandingan dari 3 negara dengan Indonesia yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Santi 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 Om.